Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada praktikum farmakologi di program studi farmasi Universitas 11 Maret. Pada pertemuan kali ini, saya apoteker Tiara Dewi Salinggir Pratama, Master of Clinical Pharmacy, akan memandu teman-teman sekalian berdiskusi dan belajar mengenai cara handling hewan uji. Seperti yang kita tahu, uji farmakologi membutuhkan dua uji paling penting di era farmakologi, yaitu uji praklinik dan juga uji klinik. Pada uji praklinik, seperti yang kita tahu, akan membutuhkan beberapa hewan uji seperti kelinci, tikus, mencit, ataupun marmut. Sedangkan pada uji klinik akan membutuhkan subjek yaitu manusia. Tujuan pada uji farmakologi sendiri adalah untuk menguji suatu produk pada hewan dan akan melihat efek yang ada pada hewan tersebut. Jika tidak ada efek yang membahayakan pada hewan tersebut, maka uji dapat dinaikkan menjadi uji klinik, yang mana subjek akan diganti menjadi manusia. Tetapi seperti yang kita tahu, pada pengujian klinik tidak segampang seperti pengujian praklinik, membutuhkan syarat dan ketentuan yang sangat rigid dan sangat terbatas. Oleh karena itu, adanya pengujian praklinik atau pengujian hewan sebagai substitusi dari penelitian yang akan dilakukan menggunakan subjek manusia. Pemanfaatan dari uji klinik ini akan dilanjutkan dengan pemanfaatan substitusi menjadi uji praklinik, yang mana pengembangannya sekarang sudah sangat berkembang pada ilmu teknologi dan juga ilmu modernisasi serta ilmu pengetahuan. Semakin meningkatnya tren untuk penelitian farmakologi dibuktikan dengan meningkatnya varietas dari hewan uji yang digunakan dan juga adanya aneka ragaman dari hewan uji itu sendiri. Tetapi tidak semua hewan dapat dijadikan hewan uji. Beberapa hewan harus memiliki tujuan yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan untuk uji dari praklinis itu sendiri, dan juga harus sesuai dengan produk dari apa yang ingin dituju dari varietas biologis yang akan diujikan. Kemudian selanjutnya, syarat-syarat yang harus dipunyai untuk menjadi hewan uji adalah dari galur keturunan hewan uji itu sendiri. Galur dari hewan uji harus sangat dijaga untuk melihat antara keselarasan uji yang pertama sampai uji yang terakhir. Sementara itu, faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi adanya keanekaragaman dari hewan uji itu sendiri. Serta kita harus mempertimbangkan adanya faktor ekonomi dan juga kemudahan dalam memperoleh hewan uji itu sendiri. Adapun tujuan hewan uji sendiri adalah yang pertama, hewan uji dapat dijadikan sebagai pengganti atau substitusi untuk penelitian klinik yang bisa disubstitusi. Kemudian hewan uji dapat dijadikan sebagai role model. Selain itu, hewan uji juga bisa sebagai penilaian awal untuk melihat kualitas serta melihat kuantitas dari obat sebelum diberikan kepada manusia. Adapun hewan-hewan uji ini nantinya akan diseleksi secara langsung ataupun secara tidak langsung untuk melihat keselarasan dalam tujuan pengenalan dalam reaksi biologis dan sangat sempit terhadap manusia. Oleh karena itu, praktikum ini akan diajarkan agar kita dapat menangani hewan uji secara baik, benar, dan sesuai dengan etika. Pada saat penanganan hewan uji, kita juga harus memiliki rasa sayang kepada hewan uji dan juga berperi kemanusiaan. Sebelum memulai praktikum, jangan lupa untuk memakai perlengkapan yang harus digunakan pada saat handling hewan uji, yaitu para praktikan harus menggunakan masker, handscoon, dan juga jas laboratorium. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini adalah, untuk alat kita ada sonde oral yang khusus untuk mencit, kemudian ada injeksi yang digunakan khusus untuk mencit. Selanjutnya ada kapas yang nanti akan diusapkan ketika akan penanganan pada hewan uji. Kemudian bahan yang digunakan pada praktikum kali ini adalah pertama alkohol 70%, kemudian NaCl 0,9%. Dan hewan uji yang nanti akan kita lakukan percobaan adalah hewan uji mencit.
Hewan uji mencit sendiri adalah hewan uji yang paling mudah pelakuan handlingnya pada saat pemegangan uji praklinik pada farmakologi. Mencit memiliki karakteristik yaitu fotofobik, kemudian suka bergerombol dan sangat aktif pada malam hari dibandingkan pada siang hari. Mencit memiliki karakteristik yang sangat mudah untuk dihandling karena badannya yang kecil dan tidak memerlukan banyak effort untuk pada saat melakukan handlingnya. Selanjutnya, setelah mencit sudah berada di atas penutup kandang dari mencit, jepitlah atau cubitlah tengkuk dari mencit seperti ini di belakang telinganya menggunakan ibu jari dan telunjuk, dan berikan ekor di antara kelingking dan juga jari manis seperti ini. Ini digunakan agar genggaman kita untuk pada saat handling mencit erat dan mencit tidak dapat bergeser. Selanjutnya kita akan melakukan handling melalui rute peroral. Pada peroral, sebelumnya kita timbang dulu hewan uji mencit, kemudian kita siapkan larutan yang ingin dioralkan kepada si mencit. Nah, pemberian oral itu bisa, mencit memiliki gigi di depan. Jadi kita bisa memberikan sonde ini melalui gigi samping mencit ini. Dan nanti kita masukkan perlahan. Jika ada paksaan, tidak boleh dipaksa. Jadi harus perlahan dan tidak ada hambatan dari dalam. Jika sudah, maka turunkan perlahan-lahan cairan yang ada di injeksi sonde oral. Kemudian jika sudah, silahkan kembalikan mencit ke dalam kandang. Yang kedua, kita akan melakukan rute pemberian melalui intraperitoneal. Di sini nanti saya akan dibantu oleh asisten untuk melakukan handling untuk pemberian intraperitoneal. Rongga peritoneum berada di daerah antara abdomen sebelah sini, tetapi tidak boleh terlalu ke bawah karena nanti akan terkena kandung kemih. Tidak boleh terlalu ke atas, nanti dia terkena ulu hati. Jadi dia berada di rongga kosong sebelah sini. Kita akan suntikkan, sebelumnya kita sudah olesi dengan cairan alkohol terlebih dahulu. Kemudian cara menyuntikkannya 10 derajat dari sini, ujung yang tajam harus berada di bawah. Dan berikan alkohol kembali. Selanjutnya, mencit bisa dikembalikan kepada kandang. Selanjutnya adalah pemberian rute intramuskular. Intramuskular nanti kita akan berikan di paha posterior. Jadi paha bagian dalam seperti ini. Nanti kita bisa berikan dengan arah yang sama, jarum yang runcing mengarah ke bawah seperti ini, dan arah dari kepala harus lebih rendah daripada arah dari muskularnya. Seperti ini, kemudian kita tapkan menggunakan alkohol terlebih dahulu. Di paha bagian bawah kita masukkan injeksi perlahan, kemudian kita masukkan cairan perlahan dan cabut perlahan. Kemudian kita berikan alkohol kembali. Setelah selesai, kembalikan mencit ke dalam kandang seperti semula. Selanjutnya yang keempat adalah rute pemberian melalui intrasuputan. Jadi pada handling untuk suputan kita cukup mencubit area tengkuk dari mencit, kemudian kita akan merasakan adanya di sini gelambir kulit. Nah, nanti gelambir kulit ini yang akan kita suntikkan cairan untuk injeksi. Sebelumnya area injeksi kita oleskan alkohol terlebih dahulu. Kemudian kita suntikkan. Area suntikan kita arahkan tegak lurus, kemudian ke arah kulit bagian dalam, dan kita masukkan obatnya. Perlahan, kemudian jika sudah, tarik secara perlahan, dan kita berikan alkohol kembali. Selanjutnya, mencit bisa dirilis untuk masuk ke dalam kandang kembali. Demikian penjelasan dari handling hewan uji mencit pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.